apa yang pertama kali ataupun tahap-tahap apa selanjutnya itu yang perlu dilakukan gitu Solver, untuk mengaplikasikan konsep Stephen ini dalam perusahaannya? Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama dengan aku Nandia di podcast Stephen Genetik Indonesia. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang dan bahas seputar konsep Stephen dan juga pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang dengan Solver Harisana sendiri. Dan episode kali ini spesial banget, kita akan bahas tentang aplikasi konsep Stephen dalam lingkungan perusahaan ataupun di konsep HR gitu ya. Dan ini menjadi penting banget nih apalagi buat teman-teman semuanya yang menjadi mungkin pimpinan perusahaan ataupun pimpinan organisasi ataupun mungkin yang bergerak di bidang human resources. Itu akan kita bahas dan kita ulik gimana sih sebenarnya gitu ya konsep Stephen ini diaplikasikan dalam hal peningkatan kinerja karyawan ataupun hal-hal berkaitan dengan pengembangan SDM di suatu perusahaan ataupun organisasi. Nah, Solver, di sini Iya. banyak yang bertanya nih Solver ya. Ada beberapa kita juga di Stephen Genetik Indonesia ini sudah bekerja sama dengan lembaga dan organisasi ataupun perusahaan gitu ya, yang akan mengembangkan konsep Stephen di lingkungannya, seperti itu. Dan, tentunya gitu ya, sebelum pengaplikasian konsep Stephen, tentunya karyawan-karyawan ini harus ataupun anggota seluruh tim dalam, organisasi ataupun lembaga tersebut tentunya perlu dites terlebih dahulu kan ya. Setelah udah nih kita tahu gitu kan, karyawan ini, dengan personality genetiknya masing-masing, terus kemudian kita juga, sudah menjelaskan gitu ya terkait potensinya gitu ya, masing-masing personality genetik itu seperti apa, dan what the next gitu Solver, perusahaan ataupun lembaga tersebut, apa yang pertama kali ataupun tahap-tahap selanjutnya itu yang perlu dilakukan gitu Solver, untuk mengaplikasikan konsep Stephen ini dalam perusahaannya? Baik, kita bekerja sama dengan banyak perusahaan. Nah, yang pertama kali Mbak Nadia, kita perlu memperhatikan apa eee, core bisnis dari perusahaan itu. Apakah dia pendidikan, apakah dia manufacture, apakah dia pelayanan, itu dulu. Dari situ kita akan bisa melihat, bagaimana nantinya Stephen bekerja untuk jenis perusahaan yang berbeda. Yang berikutnya, yang kedua adalah, eee mulai dari pimpinannya. Kenapa? Karena perubahan besar itu dimulai dari top leader. Contoh yang paling mudah sederhana, ketika melakukan tes Stephen pada anaknya, orang tuanya jauh lebih wajib untuk tes Stephen. Ketika tes Stephen pada satu institusi pendidikan, orang tua dan guru dan tenaga kependidikan jauh lebih wajib untuk tes Stephen terlebih dahulu dibanding para siswa. Nah, di perusahaan pun demikian, board of director, level, manajer itu lebih dulu. Kenapa? Karena, dampak perubahan terhadap produktivitas perusahaan akan menjadi signifikan. Itu, yang kedua. Dan yang ketiga, baru kita melihat, oke, ketika satu karyawan tes Stephen, kita akan, berbincang dengan HR itu, level of kompetensi. Bagaimana level kompetensi yang ada pada, eee, karyawan mereka saat ini. Juga kita akan bicara, apa misi atau goals yang akan dicapai oleh perusahaan itu, dalam tahun ini katakanlah. Bisa jangka pendek, bisa jangka menengah, itu akan kita bincangkan. Kenapa? Karena kita akan, mendesain kan, bagaimana, Stephen bisa bekerja pada satu, perusahaan. Itu seperti itu, tentu ada tahapan-tahapan lain karena kita tahu bahwa, persoalan human capital itu hulu ke hilir ya kan. Tapi minimal, poin 1, 2, 3 itu memberikan frame bagaimana satu perusahaan, satu institusi menerapkan, konsep Stephen dalam aktivitas, bisnis prosesnya, seperti itu. Oke, menarik banget. Jadi, tadi sempat poin yang
coba saya highlight gitu ya terkait, wajib yang pertama kali itu harus top leader ya terlebih dahulu, karena dengan kita tahu nih top leader-nya itu ternyata mesin kecerdasannya apa, kita jadi tahu nih, gaya kepemimpinannya juga seperti apa kayak gitu. Dan itu nantinya pun akan berdampak gitu ya kepada aktivitas karyawan gitu, produktivitas karyawan itu sendiri. Nah, terus juga, tadi dalam hal segi, mendesain gitu ya terkait, kita perlu tahu juga terkait core bisnisnya dari perusahaan itu seperti apa, terus kemudian mungkin juga dari budayanya itu seperti apa gitu. Sehingga itu bisa dielaborasikan gitu ya dengan, penerapan konsep CV sendiri. Nah, kemudian, dalam hal, selanjutnya ini untuk apa ya, untuk meningkatkan mungkin potensi ataupun mengoptimalkan lebih tepatnya ya software yang mengoptimalkan potensi dari masing-masing karyawan tersebut, itu apa sih yang perlu dilakukan oleh HR? Apakah, bagaimana sistem yang bisa diterapkan gitu ya untuk bisa pengembangan potensi tiap, karyawan itu sendiri gitu, Dalam konsep Stephen kan kita, membuat rumusan bahwa apapun lingkungannya termasuk lingkungan kerja, ketika seseorang betul-betul memahami genetika karakternya, maka dia akan mampu menciptakan lingkungan yang optimal, lingkungan yang maksimal. Dalam konteks perusahaan, dia akan memberikan apa yang dia bisa, apa dia yang mampu untuk kepentingan perusahaan itu. Dan itu yang diharapkan oleh perusahaan. Maka tentu setelah mereka tes Stephen, level pengetahuan mereka terkait dengan Stephen harus ditambahkan. Tidak sekedar tes, tapi diberikan mini training di awal, penjelasan awal, lalu ditambahkan pada aplikasi di bidang Stephen untuk komunikasi, lalu diberikan aplikasi Stephen dalam kerjasama tim, juga diberikan aplikasi bagaimana Stephen dalam membentuk profesi mereka dalam jangka panjang, bagaimana Stephen untuk membekali mereka kemampuan dalam memimpin. Jadi ketika mereka dipahami dengan konsumsi dengan aplikasinya yang simpel itu, maka otomatis menjadi tenaga yang teramat kuat, energi yang luar biasa bagi karyawan itu untuk giving, untuk bekerja, bekerja, bekerja. Sehingga dari situ mereka bisa mengoptimalkan kerja kerasnya, kerja cerdasnya, sampai pada kerja ikhlasnya, seperti itu. Oke, jadi, di sini pun perlu adanya kesepahaman gitu ya, di dalam suatu tim gitu ya, tentang pentingnya konsep Stephen itu sendiri dan juga tentunya, mendalami gitu ya konsep Stephen itu sendiri dan juga tentunya bisa antar individu itu bisa tahu gitu ya tentang, sebenarnya apa sih potensinya dia dan dia juga punya usaha gitu ya untuk bisa mengembangkan potensinya itu tersebut. Itu jadi, suatu hal yang penting juga, berhasil atau tidaknya konsep Stephen dalam suatu perusahaan gitu ya, Salver ya. Dan, selanjutnya nih, itu kan tadi berkaitan dengan, pengembangan ataupun development dari, masing-masing karyawan gitu ya. Dan selanjutnya nih solver ketika, misalnya case-nya, dalam suatu perusahaan gitu ya dan ternyata, ada kekeliruan ataupun kesalahan ataupun mungkin tidak sesuai gitu ya dengan rekomendasi penempatan, rekomendasi sesuai dengan rekomendasi Stevie Keke. Dan apakah, perlu dilakukan, reshuffle gitu ya solver dan ternyata itu juga pernah tuh solver. Jadi ada suatu kejadian gitu ya ternyata si orang ini gitu ya, tidak cocok gitu ditempatkan, pada posisinya saat itu gitu. Dia memang merasa agak cukup tertekan gitu ya dengan posisinya tersebut, tapi memang mau tidak mau karena dia sudah pertama kali daftar resign di posisi tersebut, maka dia, apa namanya, bekerja di posisi tersebut gitu, walaupun, tadi dia tidak nyaman gitu. Nah, apakah, perusahaan tersebut, perlu untuk me-reshuffle ulang gitu ya, reshuffle ulang gitu terkait posisi-posisi tersebut atau bagaimana seharusnya gitu ketika tidak, terjadi sesuai dengan rekomendasi gitu? Oke. Artinya supaya perusahaan itu menjadi memahami secara komprehensif perusahaan yang, ia bekerja di dalamnya itu, maka biasa HR itu melakukan satu proses pergerakan karyawan.
baik itu ke samping, horizontal maupun ke atas, artinya promosi vertikal. Maka dia di-challenge dengan bidang yang berbeda, divisi yang berbeda, sehingga dia punya kompetensi yang berbeda juga, bertambah. Itu dalam kerangka agar perusahaan ini punya tim yang bisa saling memahami satu sama lain. Nah, di sinilah Steven akhirnya membuat human capital yang melakukan apresiasi, yang melakukan penilaian terhadap kinerja karyawannya bisa memberikan penilaian objektif terhadap hasil kerja setiap orang sesuai dengan level kompetensinya dan juga mesin kecerdasannya. Juga bisa memahami konflik yang akan mungkin terjadi karena perbedaan mesin kecerdasan ketika proses pergerakan vertikal, promosi maupun horizontal dilakukan. Human capital jadi tahu apa potensi konflik kerjasama yang akan terjadi. Juga juga human capital akan tahu bahwa orang ini akan mendapatkan challenge yang lebih berat ketika ditempatkan dalam suatu bidang yang boleh jadi tadi dia merasa nggak nyaman, kurang terampil, kurang terlatih. Human capital tahu, tetapi bisa diyakinkan bahwa ini bagian dari tour of duty gitu kan. Supaya dia memiliki pemahaman secara komprehensif terhadap bidang, divisi, aktivitas yang dilakukan perusahaan sehingga ketika suatu saat human capital memilihnya untuk naik promosi secara vertikal, dia sudah punya kemampuan yang lebih lengkap gitu. Itu ya sehingga dia bisa menjadi leader pada posisi yang siap untuk lari gitu kan, siap untuk membesarkan bisnis perusahaan itu. Nah, justru itu dah pentingnya Steven dalam konteks seperti ini penempatan orang baik itu secara horizontal maupun vertikal. Oke, menarik banget ya. Jadi ini kayaknya perlu banget diketahui gitu ya untuk para, HR di luar sana yang mungkin teman-teman semuanya mungkin saat ini gitu ya berprofesi sebagai HR ataupun di bagian human capital, ini Steven ini menjadi ilmu yang, eee, apa ya, yang bermanfaat banget lah buat teman-teman semuanya yang bergerak di human capital dan pengembangan SDM. Dan tentunya ini menjadi cara yang sangat efektif dan jitu banget, buat membantu para HR di luar sana untuk, mengembangkan, potensi karyawannya dan juga jadi mengharmonisasi dalam, suatu tim gitu ya, software ya. Ya. Oke, nah buat teman-teman semuanya yang ingin bertanya lebih lanjut terkait konsep CV dan juga pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari, bisa langsung saja dituliskan di kolom komentar dan juga jangan lupa untuk, like dan juga subscribe, channel kita dan juga share sebanyak-banyaknya konten ini. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.